The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 6. Caramu memandangku. Pemuda berambut pirang itu memandang John dengan tatapan dingin. Wajahnya tetap tenang meskipun penuh dengan keseriusan, seakan menekan udara di sekitar mereka. Ia mengangkat pistolnya sedikit, menunjukkan satu peluru. Tersisa satu peluru, katanya dengan nada datar, namun penuh tantangan. Apakah kita akan menggunakannya? Atau, selesaikan dengan tangan kosong? Wajah John terkesan dingin, tak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Matanya tajam menatap pemuda itu, lalu dengan gerakan perlahan, ia melempar pistolnya ke lantai. Suara logam yang berbenturan dengan ubin membuat ruangan terasa lebih hening dari sebelumnya. Pemuda itu tersenyum tipis. Baiklah. Ia pun melemparkan senjatanya beberapa meter darinya. Kedua pemuda itu kini berdiri berhadapan, hanya terpisah oleh udara yang terasa semakin padat. Mereka saling memandang, saling membaca kemampuan satu dengan yang lain. Waktu seakan melambat, detik berlalu seperti beberapa menit. Keduanya melompat ke depan dengan gerakan yang hampir identik. Pertarungan pun dimulai. Pukulan dan tendangan meluncur. Namun setiap serangan hanya mengenai udara kosong. Mereka bergerak seperti bayangan, masing-masing mencoba mencari celah dalam pertahanan lawan. Anna menyaksikan dari sudut kamar, dengan tubuh gemetar, antara rasa takut dan kekaguman. Setelah beberapa serangan cepat yang tak satu pun mengenai sasaran, tendangan dari keduanya akhirnya bertemu di udara. Benturan itu membuat mereka terpental mundur beberapa meter. Keduanya segera bangkit, dengan napas sedikit terengah, namun semangat bertarung mereka tetap menyala. Pemuda berambut pirang itu mulai mengendalikan pertarungan. Serangan-serangannya lebih terarah, penuh perhitungan yang matang, sementara John terlihat semakin kesulitan mengimbanginya. Meski tubuh John bereaksi dengan refleks yang luar biasa, seperti seorang prajurit terlatih, pikirannya yang kehilangan ingatan menjadi beban. Ia tak mengingat teknik atau strategi yang mungkin pernah dipelajarinya, dan bertarung hanya mengandalkan naluri. Meskipun nalurinya tajam, itu tidak cukup melawan pengalaman dan kecerdasan pemuda tangguh di depannya. Pemuda itu menyadari keunggulannya. Setiap serangan dirancang untuk menguji celah pada pertahanan John, memanfaatkan momen-momen kecil ketika John terlihat ragu-ragu. Pemuda itu menyerang dengan presisi, seperti seorang pemburu yang tahu persis di mana harus menusuk untuk menjatuhkan mangsanya. Sebaliknya, John terlihat seperti mesin yang tidak bekerja sempurna. Gerakannya cepat, tapi tak terarah. Refleksnya hanya cukup untuk menghindar atau menangkis serangan lawan, tanpa mampu menciptakan ruang untuk serangan balik. Satu persatu pukulan-pukulan lawan mulai masuk, membuat John beberapa kali terdorong ke belakang. Tendangan berputar di udara berhasil dihindari John dengan sempurna, tapi siku kanan pemuda itu dengan telak menghantam dadanya, membuatnya terhuyung. Masih dilanjutkan dengan sapuan kaki kanan yang telak membuat ia terpental jatuh, menghancurkan sebuah meja di tengah ruangan. Anna melihat ini dengan perasaan bercampur aduk. Ia kagum pada kemampuan John, tetapi setiap kali pukulan mengenainya, hatinya mencelos. Seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan, lebih dari sekadar hidup dan mati. Saat pertempuran berlanjut, perbedaan semakin terlihat. Serangan pemuda itu semakin sulit dihindari. Ia tak hanya bergerak lebih cepat, tetapi juga lebih fokus. Sementara John hanya bergantung pada refleksnya yang tak terhubung dengan strategi. Sekali ini, tendangan samping dari pemuda itu akhirnya mengenai dagu John dengan telak. Tubuh John terlempar ke belakang, jatuh ke lantai dengan keras. Anna berteriak kecil, sambil menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir, melihat John tak bergerak. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar napas pemuda pirang itu yang teratur. Ia bangkit berdiri, memandang tubuh John yang terbaring tak bergerak di lantai. Mata birunya bersinar dingin, seolah menghakimi hasil pertempuran itu. Pemuda itu menarik napas panjang, lalu perlahan berjalan mendekati John. Bermaksud memastikan apakah lawannya benar-benar kalah, atau hanya pura-pura tak berdaya. Namun, langkahnya terhenti ketika sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Antara sadar dan tidak,
bayangan masa lalu melintas di pikiran John. Adegan-adegan pertempuran muncul seperti kilatan cahaya, gerakan tangan, ledakan, dan wajah-wajah asing yang terlihat samar. Namun, semuanya terasa seperti potongan puzzle tanpa makna, yang mengabur dalam kabut ingatan yang hilang. Tubuhnya tetap terbaring di lantai, sementara rasa sakit menyebar dari dagunya hingga ke seluruh tubuh. Pemuda pirang itu berhenti di tempatnya. Ia berdiri tegak, matanya menatap tubuh John dengan ragu. Instingnya yang terlatih oleh pengalaman dan pertempuran serupa, berteriak memperingatkan bahwa pertarungan belum selesai. Ia belum kalah, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Dengan penuh kewaspadaan, ia melanjutkan langkahnya mendekati John. Anna, yang menyaksikan semuanya dari sudut ruangan, terisak pelan. Air matanya mengalir deras. Mulut dan hidung John berlumuran darah. Ia terlihat seperti tubuh tak bernyawa, membuat dada Anna terasa sesak. Pemuda itu membalikan tubuh John dengan kakinya. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia mencengkeram leher John dan mengangkatnya dengan satu tangan. Sudah selesai, katanya dengan suara dingin. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, mata John terbuka. Seketika, semuanya berubah. Dengan kecepatan yang luar biasa, tangan kiri John menangkap pergelangan tangan pemuda itu. Cengkeramannya memaksa pemuda itu menurunkan tubuhnya. John bergerak seperti mesin yang diaktifkan kembali, menghentikan ancaman dengan serangan balik mematikan. Sebelum pemuda itu menyadari apa yang terjadi, responsnya telah menurun drastis. John telah mencengkeram 2 titik mematikan di lehernya, menghambat aliran darah ke otak, nyaris membuatnya kehilangan kesadaran. Dalam satu gerakan, John membalikan posisi, mengangkat tubuh pemuda itu, lalu melompat dan membantingnya ke lantai dengan kekuatan penuh, mengandalkan berat tubuhnya. Kepala pemuda itu menghantam lantai dengan sangat keras. Suara tulang yang patah dan ubin yang pecah terdengar jelas dalam ruangan. Tubuhnya terkulai lemas di lantai, tulang lehernya patah, namun matanya tetap terbuka, memandang John dengan sorot penuh rasa hormat sekaligus kekalahan, sementara darah mengalir dari mulut dan hidungnya. John terengah-engah, matanya sejenak terlihat liar sebelum berbalik ke Anna. Langkahnya melambat ketika melihat gadis itu menangis di sudut ruangan. Dengan lembut, ia mendekat dan menarik Anna ke dalam pelukannya. Anna menangis terisak, sambil memeluk John erat-erat. "Aku pikir, aku akan kehilanganmu," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. John tak menjawab. Ia hanya menepuk punggung Anna pelan, membiarkan gadis itu meluapkan emosinya. Mereka berdiam diri beberapa saat, membiarkan keheningan menyelimuti mereka. "Tenanglah, semua sudah berakhir," kata John setelah Anna menghentikan tangisnya dan mulai tenang. Anna mengangguk pelan sambil melepaskan pelukannya. Sebelum melangkah pergi, sebuah suara lemah menghentikan mereka. "Ambillah kunci di leherku," ujar pemuda pirang itu dengan suara parau. John berbalik, dan perlahan mendekatinya. "Kenapa?" tanya John dengan suara datar, tanpa menurunkan kewaspadaannya. "Kunci itu akan membantumu mengerti siapa dirimu," jawabnya. Matanya tetap menatap John, meski tubuhnya jelas hampir tak mampu bergerak lagi. John berlutut di samping dan membuka pakaian bagian atas pemuda itu. Sebuah kunci kecil yang terbuat dari logam berwarna perak tergantung di lehernya. Ia menarik kalung itu dengan hentakan kecil. Saat menyentuh kunci itu, perasaan aneh muncul di hatinya. Sesuatu yang terasa akrab, sekarang berada dalam genggamannya. Pemuda itu tersenyum samar, meskipun darah terus mengalir dari sudut bibirnya. "Kau harus pergi sekarang," katanya dengan napas tersengal. "Organisasi sudah tahu keberadaanmu di sini. Mereka akan datang." John menatapnya dalam diam, membaca kebenaran di balik kata-katanya. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Bantu aku," katanya sambil melirik ke arah pistolnya yang tergeletak di lantai, beberapa meter dari mereka. Tanpa ragu, John berdiri, mengambil pistol itu, dan menyerahkannya. Ia paham apa yang diminta olehnya. John menarik napas panjang, lalu bangkit dan berkata dengan suara tenang, "Selamat tinggal." Ia berbalik, sambil menggandeng tangan Anna dan berjalan keluar dari kamar. Tapi, langkah mereka kembali terhenti ketika suara tembakan tunggal bergema di dalam ruangan. Anna menggigil, menatap John dengan wajah pucat.
John. John menarik napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Kita harus pergi dari sini, katanya lirih sambil menggenggam tangan Anna lebih erat, dan melanjutkan langkahnya keluar dari villa. Di luar villa, Miguel sudah menanti dengan mobilnya. Wajah polisi itu penuh kekhawatiran, tetapi ia tak bertanya. John dan Anna masuk ke mobil. Dalam keheningan, mereka kembali ke kafe, meninggalkan bayang-bayang villa dan semua yang terjadi di dalamnya. Dalam perjalanan, tubuh John mulai melemah. Wajahnya pucat, napasnya berat. Anna, yang duduk di sampingnya, merasa tubuh John perlahan terkulai ke arahnya. Dengan cepat, ia menopang bahunya yang terasa dingin. Miguel, cepat, kata Anna, dengan suara bergetar. Miguel melirik kaca spion, melihat keadaan John. Ia kehabisan tenaga, gumamnya, lalu mempercepat laju mobilnya. Saat mereka mendekati kafe, Anna melihat puluhan mobil polisi dan ambulans berjajar di depan kafe. Lampu merah dan biru berkedip bergantian, memantulkan cahaya kebangunan di sekitarnya. Anna terbelalak kaget. Miguel, kita tidak bisa berhenti di sini. Miguel mengangguk tanpa bertanya. Sebaiknya malam ini, kita ke rumahku, katanya, menawarkan solusi dengan nada tegas. Tak ada pilihan lain, Anna mengangguk setuju. Saat mereka tiba di rumah Miguel, dengan hati-hati, Miguel mengangkat tubuh John ke kamar tamu. Anna mengikutinya dari belakang dengan langkah gelisah. Di kamar, Miguel meletakkan John di ranjang lalu menyerahkan kotak medis kepada Anna. Kau rawat dia hanya kelelahan, katanya. Aku akan pergi melapor dan memeriksa situasi di kafe. Hubungi aku jika ada sesuatu. Anna mengangguk. Setelah Miguel pergi, dengan hati-hati ia segera membuka kaos John dengan tangan sedikit gemetar. Beberapa luka memar dan lecet terlihat jelas di tubuh John, disertai bekas darah kering. Anna menghela napas panjang, berusaha tetap tenang. Perlahan, ia membersihkan luka-luka itu, meskipun hatinya terasa sakit melihat kondisi John seperti ini. Malam itu, Anna duduk di samping ranjang, menatap John yang tertidur lelap. Keheningan kamar hanya diisi suara napas John yang berat. Tanpa sadar, ia membaringkan tubuhnya di samping John, merasa ingin melindunginya. Saat mata Anna mulai terpejam, pelukan lembutnya pada John menjadi wujud kehadiran yang menenangkan. Tengah malam, John terbangun. Kepalanya terasa berat, namun ia menyadari sesuatu. Anna berbaring di samping, dan memeluknya dengan erat. Ia menatap wajah Anna yang tertidur begitu damai, dengan jejak kelelahan di wajahnya. Perlahan Anna membuka matanya, tatapan mereka bertemu. Tanpa berkata apa-apa, Anna mendekatkan wajahnya dan mencium bibir John. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kata-kata yang ditahan. Malam itu, seluruh perasaan yang terpendam di antara mereka tercurah. Keesokan harinya, sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar membangunkan Anna. Ia menarik selimut, menutupi tubuh bagian atasnya, lalu menatap John yang duduk termenung di tepi ranjang, sambil memandangi kunci perak di tangannya. Apa yang kau pikirkan? Tanya Anna dengan suara serak, sambil beringsut mendekati John. John mengangkat kunci itu, matanya penuh dengan tanda tanya. Aku tak tahu, jawabnya. Pemuda itu mengatakan kunci ini akan membantuku mengetahui siapa diriku. Tapi aku tak tahu, ini kunci apa. Anna tersenyum tipis, meski hatinya ikut tenggelam dalam kebingungan John. Mungkin itu kunci loker di suatu tempat. Tebaknya, mencoba membantu. John menoleh ke arahnya. Kau yakin? Anna mengangkat bahu, wajahnya sedikit memerah. Sepertinya begitu. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, John, semalam aku menyentuh punggungmu. Ada 3 luka di sana. Itu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? John menghela napas panjang, sambil menundukkan kepalanya ia menjawab. Itu, bekas luka lama. Aku tak tahu kenapa atau bagaimana aku mendapatkannya, tapi itu telah ada saat aku pertama kali terbangun di atas sebuah kapal nelayan. Jawab John. Bolehkah aku tahu tentang dirimu sebelum kau bertemu denganku? Tanya Anna sambil menyandarkan kepalanya ke dada John. Sejenak John terdiam, lalu mengangguk pelan. Sambil menatap jauh keluar jendela, ia menceritakan kisahnya. Kaulah orang pertama yang kutemui di daratan ini, kata John,
menutup kisahnya. Anna mengangkat kepala dan menatapnya dengan tatapan sendu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? John menggenggam tangan Anna dengan lembut. Aku harus pergi. Organisasi yang mencariku akan terus mengejarku. Dan aku tak bisa menyeretmu ke dalam bahaya. Aku tak ingin kau terluka. Anna terkejut, ia segera bangkit dan duduk di hadapan John. Pergi? Tidak, John. Kita bisa mencari jalan keluar lain. Kau tak harus melakukan ini sendiri. Suaranya mulai bergetar, dan air matanya mulai menetes. John mengusap pipinya dengan lembut. Anna, kau adalah satu-satunya hal yang berarti bagiku sekarang. Tapi jika aku tetap di sini, mereka akan menemukan kita. Aku tak bisa mengambil risiko itu. Anna menangis dalam diam, hatinya perih. Namun, ia menyadari kebenaran kata-kata John, dan kenyataan yang sekarang harus mereka hadapi. John telah membuat keputusan, dan ia tak mungkin menahannya. Pagi itu di meja makan, Miguel kembali sambil membawa ransel milik John. Dengan raut serius, ia duduk di hadapan Anna dan John. Keadaannya tidak baik, kata Miguel, suaranya pelan namun tegas. Kantor polisi didatangi oleh orang-orang dari Badan Keamanan Internasional. Mereka melacak keberadaanmu, John. Aku tidak tahu pasti apa tujuan mereka, tapi yang jelas kau tak lagi aman di sini. Kau harus pergi. John hanya mengangguk pelan, wajahnya tanpa ekspresi, sulit membaca emosinya. Matanya melirik Anna yang duduk di sampingnya, sedang sibuk memperhatikan kunci kecil di tangannya. Anna, yang sedari tadi memandang angka di kunci itu, tiba-tiba berseru. Aku tahu kunci ini. Angkanya, aku pernah melihat itu di loker bandara. Aku yakin itu loker nomor 527. John memandang Anna dengan rasa ingin tahu. Loker bandara? Anna mengangguk yakin. Ya, aku sering ke sana mengantar ibuku. Nomor ini tak asing bagiku. John berpaling pada Miguel. Bisakah kau mengantar Anna ke sana? Miguel mengangguk. Baiklah, tapi kau harus berjanji, John. Setelah semua normal, kau harus kembali. John tak menjawab, tapi pandangan matanya seolah mengucapkan terima kasih. Sore itu, Miguel dan Anna mengantar John ke sebuah pantai kecil tersembunyi. Ombak bergulung tenang, membawa aroma asin lautan. Di kejauhan, sebuah kapal nelayan kecil berlabuh, menunggu dengan sabar. Sementara di atas dek, seorang kapten tua berdiri, menatap John dengan tatapan penuh arti. Miguel berdiri di tepi pantai, menyerahkan ransel John bersama sebuah kotak yang diambilnya dari loker bandara. Suaranya tegas saat berkata, kau tak perlu khawatirkan Anna dan ibunya. Aku akan menjaga mereka hingga kau kembali. Terima kasih Miguel, jawab John sambil tersenyum, lalu menjabat tangannya. Menyesal sekali, kita tak pernah duduk bersama sambil menikmati kopi buatan Ray John, kata Miguel dengan suara bergetar. Kelak, kau harus mentraktirku, jawab John hangat, lalu berpaling kepada Anna. Anna segera memeluk John dengan erat, air matanya mengalir deras. Dengan langkah berat, mereka berjalan lambat-lambat menyusuri pantai menuju kapal. John tetap diam, hanya memandangi Anna yang berjalan sambil memeluknya. Setiap kata terasa tak cukup untuk menggambarkan perasaan mereka. Saat kaki mereka menyentuh air, Anna berhenti, menggenggam tangan John dengan erat. John, kau tahu artinya, the way you look at me? Tanya Anna tiba-tiba, dengan suara bergetar. John menatapnya dengan lembut. Caramu memandangku? Anna mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ya, John, kau adalah aroma, manis, dan kehangatan kopi. Meski sekarang, pahit bagiku melepaskanmu. Tapi ini adalah waktu yang berhenti bagiku untuk mengenangmu. Air mata Anna mengalir deras saat ia mengungkapkan isi hatinya yang hancur. Cara Anna memandangnya adalah cinta yang murni dari lubuk hati yang terdalam, meski ia tak tahu siapa dirinya. John terdiam, tak mampu menjawab. Ia menarik Anna ke dalam pelukannya, berusaha menghibur hati Anna dengan memberinya harapan dan sebuah janji. John sadar, ia tak bisa bertahan di dekat Anna, karena Anna mencintainya, dan ia harus menjauhkan Anna dari masalah yang mengejarnya. Aku tak bisa menjanjikan kapan, tapi jika suatu hari aku menemukan jawabannya, aku akan kembali untukmu, Anna.
Anna mengendurkan pelukannya, tangannya masih merangkul leher John. Mata sembabnya menatap wajahnya, dan mereka berciuman untuk terakhir kalinya. Akhirnya, dengan berat hati, Anna melepaskan John. Ia berdiri di samping Miguel, menangis sambil melambaikan tangan ke arahnya. Kapten tua itu membantu John naik ke kapal. Kapal perlahan menjauh. Anna masih menatap sosok John yang semakin kecil di kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu takkan pernah menghapus kenangan tentang pemuda, yang kini pergi membawa separuh jiwanya. Tamat.